Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Guru Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 5 Metro yang kali ini akan melanjutkan pembelajaran masih berkaitan dengan KD 3.7.4.7. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, ini akan kembali lagi saya tayangkan pasangan kadinya biar tidak lupa. Ya, berulang dari tayangan jadi kadang lupa, maka saya tayangkan. Dia pasangan kadinya, maaf ya, terus 3.646 yang benar 3.7.4.7 ya. Nah, jadi kadinya salah nulis 3 titiknya ya, aturan 3.7.4.7. Baiklah. KD 3.7 adalah menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. KD 4.7 menyajikan proses dinamika hidrosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, ataupun animasi. Materi pembelajaran, materi pokoknya, dinamika hidrosfer dan dampak terhadap kehidupan. Materi pembelajarannya 1 siklus hidrologi sudah dibahas, 2 karakteristik dan dinamika perairan laut sudah dibahas, 3 persebaran dan pemanfaatan biota laut sudah dibahas, 4 pencemaran dan konservasi perairan laut sudah dibahas, 5 potensi sebaran dan pemanfaatan perairan darat sudah dibahas namun belum selesai. Insya Allah kita selesaikan pada pertemuan kali ini. 6 konservasi air tanah dan daerah aliran sungai belum. 7 lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. Sekarang kita melanjutkan materi kita. Masih berkaitan dengan perairan darat, yaitu profil dan stadium sungai. Ya, jadi sungai dibedakan jadi beberapa macam. 1 sungai bagian hulu atau stadium muda. 2 sungai pada stadium dewasa atau bagian tengah. 3 sungai pada bagian hilir atau stadium tua. Masing-masing punya ciri-ciri. Banyak, tapi saya minta kalian nanti mencari 7 ciri-ciri dari masing-masing stadium sungai. Misalnya sungai pada bagian hulu atau stadium muda, ciri-cirinya sebutkan 7. Sungai bagian tengah stadium dewasa sebutkan 7. Sungai bagian hilir stadium tua sebutkan 7. Itu permintaan saya. Harapannya dipenuhi ya. Kalau yang mau ada nilai dipenuhi, kalau nggak dipenuhi ya tentunya yang nggak ada nilainya, gitu aja. Nah, kemudian tugas sudah banyak, ada 4 tugas. Tugas yang kelima 3.7.4.7. Jadi mulai dikerjakan. Ya, insya Allah pertemuan depan sudah ada instruksi untuk menyetorkan. Ya, jadi ini profil dan tim sungai kalian saya minta untuk mencari ciri-cirinya. Masing-masing minimal 7. Sebenarnya banyak, tapi saya minta 7 aja. Ya. Yang berikutnya adalah hasil sedimentasi sungai. Antara lain, ada endapan sepanjang kanan kiri sungai, terbentuk tanggul alam. 2 endapan di tengah-tengah sungai, terbentuk lahan pertanian yang subur, terutama pada sungai periodik, contohnya di Bengawan Solo. 3 endapan di muara sungai, akan membentuk yang namanya delta. Ya, delta tidak terbentuk di semua tempat, melainkan tempatnya di muara sungai. Itu pun tidak di semua muara sungai, melainkan diperlukan beberapa syarat. Saat terbentuknya delta yang pertama adalah dari sungai yang membawa material lumpur yang cukup banyak. Jadi ke sungai itu membawa material lumpur atau mengerosi daerah yang dilaluinya. Baru nanti kemungkinan di muara akan membentuk delta. Muara sungai berada pada pantai yang landai. Jadi kalau pantainya terjal kemungkinan tidak terbentuk delta. Tapi kalau pantainya landai biasanya akan terbentuk delta. 3. Muara sungai bermuara pada laut yang dangkal. Iya, jadi kalau muara yang laut dangkal atau selat yang dangkal maka akan terbentuk delta. Tapi kalau yang laut dalam maka tidak terbentuk delta. Misalnya di Indonesia, di pantai barat Sumatera dan pantai selatan Pulau Jawa maka kemungkinan terbentuk delta kecil kemungkinan terbentuknya.
Dan yang keempat, muara sungai berada pada laut yang arus dan gelombangnya kecil. Ya, jadi kalau laut yang arus dan gelombangnya kecil, maka kemungkinan terbentuk. Kalau ada laut yang gelombangnya besar, maka kemungkinan tidak terbentuk delta. Laut yang bagaimana yang gelombangnya kecil atau yang gelombangnya besar? Ya, jadi ya gelombangnya kecil pada laut yang tidak menghadap ke laut lepas. Kemudian yang gelombang itu berarti laut yang menghadap ke laut lepas, menghadap samudra. Maka yang menghadap samudra kemungkinan tidak terbentuk delta, tapi kalau yang tidak menghadap samudra kemungkinan terbentuk delta jika syarat yang di atas terpenuhi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 terpenuhi, maka pada laut yang gelombangnya kecil kemungkinan akan terbentuk delta. Dan muara sungai berada pada laut yang pasang surutnya kecil. Ya, jadi kalau 1, 2, 3, 4 terpenuhi, tapi ternyata laut itu pasang surutnya besar, maka kemungkinan delta tidak akan terbentuk. Ya, tentunya syaratnya ada 5 jika terpenuhi. Manfaat sungai banyak ya. 1, sumber air minum. Ya, kalau mau kepepet atau dari daratan itu bisa saja sungai dijadikan sumber air minum jika sungainya airnya bersih. Dapat dijadikan sebagai MCK, tempat mandi, cuci, dan kakus. Kemudian 3, untuk membangkit tenaga listrik jika arusnya deras. Untuk irigasi, ini arusnya tidak perlu terlalu deras, tapi sungainya yang airnya relatif tetap sepanjang tahun. Dan dibentuk bendungan-bendungan atau waduk. Kemudian sungai dapat dijadikan sebagai perikanan darat. Dan laut yang air tenang bisa dijadikan sebagai sarana transportasi. Laut, air, sungai bisa juga sebagai sumber mineral. Kemudian sungai bisa sebagai pengalir bahan bangunan, contohnya pasir. Nah, kalau di Lampung ini contohnya di daerah Gunung Sugi, mereka menghasilkan pasir. Kemudian tempat rekreasi, ya kalau sungainya mungkin indah, ya bisa dijadikan tempat rekreasi. Bisa juga dijadikan sebagai sarana olahraga, misal runjang adanya di sungai yang airnya deras. Ya, jadi manfaatnya saya sebutkan 9-10. Ya, kalian boleh mencari lagi kalau kurang puas dengan 10 yang saya sebutkan. Berikutnya danau. Inilah gambaran danau. Ini kalau nggak salah adalah gambaran danau yang ada di perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan, Danau Rano. Di foto Danau Rano. Ya, danau sering juga disebut dengan ranu atau situ. Adalah tubuh air yang menempati basin atau cekungan yang cukup luas di permukaan bumi. Peran danau mencapai 6,1% dari luas permukaan bumi. Jadi permukaan bumi kita ya 6,1%-nya adalah berupa danau. Saat terbentuknya danau antara lain, 1, adanya cekungan yang cukup luas dan dalam. Dasar dan danau cekungan kedap air, artinya tidak mampu ditembus air. Karena kalau mampu ditembus air, maka tidak akan mampu menampung air. Kemudian ada yang masuk cekungan lebih banyak daripada ada yang keluar. Artinya apa? Jika air masuknya banyak, air keluarnya sedikit, maka terbentuk danau. Tapi kalau sebaliknya, air masuk sedikit, keluarnya banyak, maka tidak akan terbentuk genangan air yang dikatakan danau. Ya, masuk dari mana? 1, dari sumber mata air. 2, dari air hujan. Keluarnya melalui saluran disebut dengan danau outlet. Ya, danau outlet adalah saluran yang keluar. Bisa danau yang memiliki saluran, bisa. Contohnya Danau Kaspia yang sekarang dikenal dengan Laut Kaspia. Danau Mati dulu namanya, sekarang jadi Laut Mati. Itu merupakan contoh danau yang tidak memiliki outlet. Ya, ya ada air yang masuk tapi tidak ada air yang keluar. Sehingga akibatnya dalam jangka yang lama kadar air garamnya menjadi semakin tinggi. Ya, sehingga sekarang kadar air lautnya mencapai 34%-an, ya, jauh di bawah rata-rata air laut yang lepas. Kriteria danau, 1, airnya cukup dalam dan menjadikan ada strata temperatur pada dalam tersebut. Maksudnya semakin dalam airnya semakin dingin. Ya, vegetasi berdaun mengapung tidak cukup menutupi seluruh permukaan air danau, tapi hanya menutupi bagian pinggirnya saja. Ya. Kemudian menunjukkan adanya gelombang air. Dengan adanya gelombang, maka yang ada di tengah akan tersapu ke pinggir. Ya, kalau ada sampah akan terhempas ke pinggir.
Kemudian ada rumputan hanya tumbuh di bagian pinggirnya saja, tengahnya tidak mampu ditutup oleh rumput-rumput yang ada di danau. Klasifikasi danau. Satu, berdasarkan ada dan tidaknya saluran pembuangan air. Dibagi menjadi dua, danau outlet dan danau yang memiliki pembuangan air saluran atau outlet, dan dua nanti danau yang tidak memiliki pembuangan saluran. Ini adalah contoh danau outlet. Ya, jadi danau ini ada saluran keluarnya, jadi kadar garamnya tidak mencapai 30 atau 34%. Ini airnya tetap tawar. Kenapa airnya tawar? Karena kadar garamnya ikut terlarut, terbuang atau masuk ke dalam, keluar melalui saluran yang ada di danau tersebut. Dan yang diperlukan adalah rata-rata danau semacam ini, danau outlet. Danau yang ada di Indonesia rata-rata atau hampir semuanya malah merupakan danau outlet. Ada Danau Toba, Danau Rano, ya, dan lain-lain. Dan yang tidak memiliki saluran pembuangan keluar, ya adalah ini ada suatu cekungan yang terisi air, tapi tidak ada air yang keluar dari danau ini. Maka lama-lama airnya menjadi asin. Contohnya adalah Laut Mati, dulunya berubah, dunia disebut dengan Danau Mati, sekarang karena airnya asin disebut Laut Mati. Dan Danau Kaspia, ya sekarang disebut dengan Laut Kaspia. Dikatakan laut karena airnya kadar garamnya tinggi. Sebenarnya dunia berupa danau, tapi yang sangat besar, tidak memiliki outlet sehingga air asin. Sekarang kadar garamnya di atas 30%. Lama-lama dan ini bisa menjadi membeku, menjadi kadar garam semua, ya bisa. Ya dalam jangka waktu yang lama maka airnya akan mengeras. Ya, yang ada air hanya di permukaan saja. Untuk lewat bisa, kita tidak tenggelam karena keras, ya karena berupa kristal-kristal garam. Berdasarkan cara terjadinya, danau diklasifikasikan menjadi dua, danau alami dan danau buatan. Alami berarti sekali dibuat oleh alami berarti alam, terbentuknya secara alam, baik danau tektonik, vulkanik maupun teknovolkanik, ataupun danau bendung alam atau danau kas alam. Ya, ini contohnya adalah Danau Toba, Danau Rano, Danau Putih dan lain. Ini merupakan contoh danau alami. Ya, iya. Kedua, danau buatan. Dan dibuat oleh manusia dan disebut dengan waduk. Misalnya waduk Gedung Ombong, waduk Jatiluhur, waduk Karangkates dan lain-lain. Jadi ya tadinya berupa saluran air, kemudian dibendung suatu tempat sehingga menjadi genangan yang cukup luas. Contohnya di sini adalah yang di Werarem itu, ya bendungan Werarem. Dulunya merupakan daerah yang ledok, ada sungai, sungainya dibendung, ya sehingga terbentuklah danau dengan Werarem. Ya. Yang berikut proses terjadinya. Ada danau tektonik, vulkanik, tektovolkanik atau vulkanotektonik, danau bendung, danau glacier, danau tapal kuda atau golek, dan danau kars. Iya, penjelasan kalian dicari di Google. Apa yang berarti danau tektonik sampai dengan danau kars. Iya. Yang berikutnya rawa. Ini adalah contoh atau foto rawa. Foto rawa. Rawa juga merupakan daerah genangan air, tapi padanya berada di daerah yang rendah, dataran rendah. Kalau danau ini berada di daerah yang cukup tinggi. Ya, biar masih berada di lereng gunung atau puncak gunung. Ya, itu yang namanya. Kalau rawa, cekungan yang cukup besar dan dangkal dan terdapat di dataran rendah. Dan rawa-rawa tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Contohnya di pantai timur Sumatera terdapat rawa yang luas, pantai utara Jawa, Kalimantan, hampir seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi Tenggara dan Papua. Di sana terdapat rawa-rawa yang cukup luas. Dan rawa-rawa yang ada di sana pada umumnya merupakan pengaruh dari air pasang. Ya, dan tempat semacam ini sekarang bisa dikembangkan menjadi tambak. Di Kalimantan dikembangkan menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Dulu zamannya Pak Harto ada program namanya Juta Lahan Gambut. Ya, jadi kalau dari rawa-rawa tanah gambut zaman Pak Harto dijadikan areal pertanian. Sekarang berjalan bertindak,
Ya, silakan cari informasinya. Adalah rawa di pantai timur Sumatera. Ini rawa di pantai utara Jawa. Ini rawa di Kalimantan. Jadi gambar yang bisa dilihat rawa di Kalimantan. Rawa di Nusa Tenggara. Ya, ini adalah 4 foto rawa pada daerah yang berbeda. Pantai Timur Sumatera, Pantai Utara Pulau Jawa, di Kalimantan, Nusa Tenggara, kemudian rawa di Papua, rawa-rawa di Papua semacam ini. Tapi pada umumnya sama-sama genangan air di dataran rendah, sama-sama dilembur oleh rumput yang tidak merata di seluruh permukaan rawa tersebut. Ya, suatu genangan dikatakan rawa jika memiliki ciri-ciri. 1, airnya asam. 2, warna airnya merah. 3, airnya tidak dapat untuk keperluan sehari-hari. 4, airnya kurang baik untuk mengairi tanaman. 5, airnya relatif dangkal. 6, vegetasi yang berdaun mengapung hampir menutupi seluruh permukaan air rawa. 7, pada dasar rawa pada umumnya berupa tanah gambut. Ini adalah satu genangan dikatakan rawa. Jika memiliki ciri yang saya sebutkan 7, kalau kalian mau lebih silakan cari ya. Saya sajikan 7. Kalau kalian menemukan 10, alhamdulillah, artinya kalian perbendaharanya lebih baik. Manfaat rawa. Jadi seperti itu ada manfaatnya. Ya, 1, tumbuhan rawa dapat dimanfaatkan sebagai bahan biogas. Contohnya enceng gondonya bisa dijadikan sebagai bahan biogas. 2, dapat dijadikan sebagai lahan perikanan darat atau perikanan tambak. 3, dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Ini di Kalimantan juga ada proyek namanya 1 juta hektar lahan gambut. Ya. Yang berikutnya glacier. Apa glacier? Glacier adalah kurang lebih salju yang mencair. Itu secara umum ya. Salju mencair kemudian mengalir namanya glacier. Namun ada seorang ahli yang mendefinisikan semacam ini. Menurut Kartini, glacier adalah massa besar salju berbutir yang terbentuk dari penimbunan salju dan bergerak menuju ke bawah akibat gravitasi bumi sambil menguap ataupun meleleh. Jadi intinya ya salju mencair sambil meleleh dan mengalir, itu yang namanya glacier. Di Indonesia ada nggak? Ada, tapi hanya di Papua. Jadi di Indonesia ada karena ketinggiannya, bukan karena lintangnya. Ya, pada umumnya glacier terbentuk pada lintang 60 sampai 90 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Itu di daerah lintang tinggi dan di daerah lintang sedangnya antara 30 sampai 40 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Secara umum di lintang rendah tidak ada, tapi nyatanya misalnya lintang rendah ternyata ada. Mengapa? Karena ketinggian tempatnya. Ya, Indonesia tidak memiliki lintang 30 sampai 60, tapi di Indonesia ada glacier karena Indonesia ada tempat yang tinggi, ya di Papua sana. Daerah persebaran glacier di dunia, misalnya di Kutub Utara, yaitu di Laut Arktik, di Kutub Selatan, di Samudra, di benua Antartika, di Greenland, Alaska, Semenanjung Skandinavia, Pegunungan Himalaya, Pegunungan Alpin, Pegunungan Jayawijaya. Iya, iya. Itu ya persebaran salju di permukaan bumi. Kalau nggak ada salju, ada glacier nggak? Nah, tidak ada. Karena glacier adalah salju yang mencair kemudian mengalir. Berarti berada pada tempat yang tinggi, pada lereng-lereng gunung atau di puncak-puncak gunung. Kemudian di sini disebutkan ya, bahwa Antartika ditutupi oleh salju yang ketebalannya mencapai 300 sampai 5.000 meter dan volumenya diperkirakan mencapai 30 juta kilometer kubik.
Ya, jadi cukup banyak stoknya di permukaan bumi yang terdapat di tempat-tempat yang tertutup salju. Dan gambar yang pertama kita lihat adalah glacier di kutub utara. Ini glacier berada di Laut Arktik di kutub utara bumi. Dan yang kedua, glacier di kutub selatan atau di Antartika. Kemudian gambar yang ketiga, glacier di Greenland. Sebelahnya, glacier di Alaska. Ini glacier di pegunungan Skandinavia, ini adalah glacier di pegunungan Himalaya. Adalah glacier di pegunungan Alpin, ini adalah glacier di pegunungan Jayawijaya. Ya, tapi di negara kita, walaupun negara tropis ternyata punya salju. Alhamdulillah, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Namun jangan lupa ada tugas yang diselesaikan. Ya, adapun tugas adalah sebagai berikut. Ya, tugas KD 3747 materi pembelajaran 5, potensi peran dan pemanfaatan perairan darat. Nomor 1, carilah minimal 7 ciri dari sungai. A, stadium muda 7, stadium dewasa 7, stadium tua 7. 2, berapa proses terjadinya dan dapat diklasifikasikan menjadi 7 macam. Sebutkan 7 macam itu dan berikan penjelasan dan contoh. Ya, contohnya masing-masing 5. 3, carilah minimal 7 manfaat danau bagi kehidupan manusia. Carilah minimal 7 manfaat danau bagi kehidupan manusia. Nomor 4, apakah akibatnya jika seluruh salju yang ada di planet bumi mencari secara serentak? Ya, jadi cukup 4 nomor saja. Ya, hanya 4 nomor, namun masing-masing nomor ada rangkaiannya, ya nomor 1 dan nomor 2. Kemudian nomor 3 tidak. Kemudian nomor 4, suatu alasan, ya suatu alasan kalian, Sania, salju, ini mencari secara keseluruhan apa yang terjadi. Baiklah anak-anakku, salah satu pertemuan kita kali ini, namun sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa mulai. Sudah selesai, baiklah anak-anakku, jangan lupa tugasnya diselesaikan. Sairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.